Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Izin perkenalkan, nama saya Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan menulis mengenali jurnal refleksi Dwi Mingguan setelah belajar modul 11 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik secara mandiri melalui forum kolaborasi maupun melalui forum diskusi dengan rekan-rekan CGP, pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur. Saya ingin melakukan refleksi diri. Refleksi diri ini dalam program Guru Penggerak dilakukan setiap 2 minggu sekali atau disebut refleksi Dwi Mingguan sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh calon guru penggerak. Model refleksi 4F oleh Dr. Roger Greenaway. Pertama, ada facts, yaitu peristiwa. Yang kedua, ada feelings, yaitu perasaan. Yang ketiga, ada findings, yaitu pembelajaran. Dan keempat adalah future, yaitu penerapan. 4F diubah menjadi 4P. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu facts adalah peristiwa. Rangkaian kegiatan program Guru Penggerak Angkatan 11 dibuka pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat oleh Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim melalui Zoom dan channel YouTube Ditjen Kemdikbud Republik Indonesia yang diikuti oleh CGP Angkatan 11 di seluruh Indonesia dengan tema melalui program pendidikan Guru Penggerak, guru-guru di Indonesia siap menjadi pemimpin pendidikan di Indonesia. Berlanjut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pukul 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat, orientasi perkenalan calon guru penggerak oleh fasilitator dan pengajar praktik melalui Zoom. Kami saling berkenalan dengan sesama CGP dan diberikan selayang pandang tentang materi orientasi LMS, penilaian kinerja PGP dan orientasi PGP. Sehari setelah kegiatan PGP Angkatan 11 dibuka, kami melaksanakan pretest terlebih dahulu dan memberikan fakta integritas sebagai komitmen kami dalam mengikuti pendidikan ini. Pretest di LMS dengan jumlah 20 butir soal dan waktu mengerjakan 60 menit yang berguna untuk mengukur tingkat kemampuan kami sebagai guru sebelum menerima materi dari modul-modul PGP tersebut. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 menggunakan aplikasi Gmeet, adapun agenda kegiatan pengenalan LMS adalah Learning Management System, interaktif virtual meeting dengan Google Meet, publikasi aksi nyata pada YouTube dan PMM. Kegiatan pengenalan LMS ini sangat penting karena 6 bulan ke depan para CGP akan berselancar mengenai berbagai tugas dan materi di dalam LMS. Agenda pertama PGP tanggal 20 sampai 21 Juni 2024 dimulai dengan belajar mandiri, yaitu mulai dari diri sendiri dan eksplorasi konsep. Selanjutnya, CGP yang sudah terbagi dalam kelas-kelas dibuatkan grup WhatsApp dengan fasilitatornya dan grup pengajar praktiknya. Satu kelas terdiri dari 13 CGP dan 2 pengajar praktik. Satu pengajar praktik terdapat 5 sampai 6 calon guru penggerak. Selanjutnya, calon guru penggerak yang sudah terbagi dalam kelasnya mengikuti forum diskusi dengan fasilitator saya, Ibu Lina Kristanti SPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Musangid Zuhri Eskom. Dan saat lokakarya orientasi sudah terbagi per kelas dan satu kelas terdiri dari 18 CGP, terdapat 3 pengajar praktik saat lokakarya orientasi kemarin. Setelah berdiskusi di hari sebelumnya, kelas saya mengikuti ruang kolaborasi modul 11 untuk mempresentasikan hasil menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya dan memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Kegiatan diskusi berjalan lancar dan sangat menarik hingga tidak terasa waktu bergulir begitu cepat, dan pada tanggal 22 Juni 2024 yang lalu, kami mengikuti lokakarya orientasi sebagai pertemuan perdana. Setelah sepekan bertatap maya dengan teman-teman calon guru penggerak dan pengajar praktek, yaitu Bapak Muhammad Sangid Zuhri Eskom, akhirnya kami dapat bertemu dan belajar bersama pada lokakarya 0 orientasi yang dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 di Aula Outdoor SDS Darussalam Cikunir Kota Bekasi. Acara dimulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, diawali dengan acara pembukaan yang dihadiri oleh perwakilan BBGP Jawa Barat, pejabat Dinas Kota Bekasi, pengawas, kepala sekolah CGP,
pengajar praktik, dan CGP Angkatan 11. Dari 126 orang CGP dibagi menjadi 7 kelas. Selanjutnya menuju ke kelas-kelas dipandu oleh pengajar praktik dan diikuti oleh kepala sekolah CGP, pengawas, dan CGP. Pada kegiatan ini dimulai dengan perkenalan yang dikemas lewat ice breaking atau permainan pembelajaran, menjadikan suasana menjadi hangat semua dan tanpa senang. Berikutnya kami membuat kesepakatan kelas, menuliskan harapan dan kekhawatiran menjadi calon guru penggerak. Kepala sekolah juga ikut mendampingi dan menulis harapan dan kekhawatirannya. Dengan diikutsertakannya kepala sekolah dalam lokakarya ini menjadikan para kepala sekolah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perjalanan pendidikan guru penggerak, sehingga diharapkan dapat memberikan bimbingan, arahan, ruang, dan motivasi kepada calon guru penggerak di sekolahnya, sehingga CGP dapat melaksanakan pendidikan guru penggerak ini dengan hikmat dan baik. Di sesi kedua, calon guru penggerak diberikan 4 lembah kerja dan LK5 diberikan setelah selesai kegiatan lokakarya orientasi. Salah satunya menggali dan memperluas wawasan tentang mengenali siapa saya dan apa yang belum dan sudah ada pada diri saya. Masuk sesi terakhir acara lokakarya orientasi ini, kami dipandu membuat Google Site, portofolio online sebagai wadah guru penggerak yang nantinya siap berbagi praktik baik guru-guru yang lain. Tidak lupa sebelum acara berakhir kami diminta untuk merefleksi kegiatan loka sedari pagi sampai sore yang tidak terasa karena sangat menyenangkan dan mendapat teman baru, pengalaman dan wawasan baru. Pekan kedua tanggal 24 sampai 28 Juni 2024 diisi dengan tugas-tugas mandiri yaitu demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1-1, aksi nyata dan membuat jurnal refleksi 2 mingguan. Namun di hari Jumat 28 Juni 2024, CGP mengikuti elaborasi pemahaman, ruang diskusi virtual bersama instruktur, Ibu Lina Kristanti, SPD yang semangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Dari diskusi bersama instruktur membuat makin jelas pemahaman saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana dalam mendidik pendidik menuntut murid untuk menebalkan garis samar atau kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman supaya murid dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai diri maupun anggota masyarakat. 2 minggu belajar melalui eksplorasi mandiri, diskusi, praktik, dan refleksi, saya memperoleh pengalaman dan pemahaman mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pesan di bagian penutup modul 1-1 ini, perjalanan Anda tidak berhenti sampai di sini untuk menjadi pemikir andal bagi diri dan murid-murid Anda. Silakan bereksplorasi, bereksperimen untuk terus melatih diri Anda, semangat untuk terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Yang kedua adalah feelings, yaitu perasaan. 2 pekan mengikuti PGP mulai dari mengenal LMS, belajar eksplorasi mandiri, diskusi praktik dan refleksi, juga mengikuti lokakarya 0 atau orientasi yang pada saat itu mengajak saya menilai diri. Saya merasa sedih, bersyukur dan bahagia. Saya sedih karena ternyata sebagai seorang guru saya masih jauh dan begini-begini saja, masih banyak kekurangannya. Tetapi saya juga makin bersyukur karena diberi kesempatan untuk belajar dan terus belajar melalui program guru penggerak ini. Saya juga bahagia sekali bisa mengenal Bapak dan Ibu guru hebat calon guru penggerak lain yang dari mereka saya pun ikut belajar. Banyak ilmu yang saya dapatkan seperti bagaimana pendidik yang seharusnya menuntun murid bukan menuntut karena mereka bukan kertas kosong, namun tugas saya sebagai pendidik adalah menebalkan garis samar-samar yang ada pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan haruslah menghamba pada anak supaya murid dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai diri maupun sebagai anggota masyarakat. Setelah saya bercermin diri, tentu saja saya tidak ingin menjadi guru yang begini-gini saja dan mendidik dengan cara yang sama terus-menerus secara kontinu seperti kemarin. Saya terbayang dengan wajah murid-murid saya di sekolah yang harus mendapat pendidikan yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang begitu hebat. Supaya kelas saya pada khususnya dan sekolah pada umumnya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya harus berubah. Mulai membuat perencanaan dan menerapkan apa yang sudah saya dapatkan selama 2 pekan di dalam pendidikan guru penggerak, bersemangat untuk terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan yang ketiga adalah findings, yaitu pembelajaran.
Pembelajaran modul 11 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini saya akan berusaha memahami dan mengimplementasikan secara maksimal pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya bisa menerapkan secara sadar akan pentingnya peran seorang pendidik dan juga akan berupaya untuk menjadi pendidik yang berkualitas dengan selalu terbuka terhadap perubahan dan mengikuti perkembangan teknologi dan mengadaptasikannya sesuai dengan sosiokultural budaya. Dan saya akan berusaha menjadi guru yang dirindukan oleh murid dengan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Saya akan belajar untuk menjadi pemimpin pembelajaran minimal untuk sekolah saya atau teman sejawat saya dan akan mengeksplor kemampuan saya yang selama ini belum maksimal saya kembangkan dan terus berinovasi sehingga pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, dan kebudayaan serta kebangsaan. Tentang pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Arti pendidikan merupakan suatu usaha yang berfokus pada proses atau usaha pembentukan mental dan karakter suatu bangsa sesuai dengan lingkungannya. Berdasarkan filosofis pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus memandang anak sebagai individu yang unik. Setiap anak punya ciri belajarnya masing-masing sehingga kita sebagai pendidik harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagi pendidik wajib melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan profil gaya belajar metode belajar sesuai dengan kondisi anak. Sehingga kita sebagai pendidik dapat merancang pembelajaran yang tepat serta sesuai dengan yang dibutuhkan anak yang lebih dikenal dengan istilah berhamba pada anak. Di sisi lain, proses pendidikan dan pembelajaran harus menerapkan budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia dengan cara mengintegrasikan setiap proses pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah future, penerapan. Pembelajaran modul 11 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara memotivasi saya untuk berupaya melakukan hal terbaik dalam proses pendidikan dan pengajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai seiring dan selaras dengan konsep dasar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu mengubah metode dan model pembelajaran di kelas yang dulu saya selalu memberikan batasan-batasan dalam tugas. Kini siswa bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya dan tetap sesuai dengan materi. Mengubah pandangan bahwa anak bukan seperti kertas putih kosong, melainkan tabula rasa. Sama-sama sudah ada goresan dan tugas pendidik mempertebal lakunya. Mengubah cara pandang terhadap anak yang semula berorientasi pada nilai menjadi orientasi pada proses. Merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil anak, merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan, membuat kesepakatan di awal pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang berinovasi dengan metode berkolaborasi, mandiri, dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga pendidikan berpusat pada peserta didik. Ya, inilah dia refleksi aksi nyata Dwi mingguan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Desi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi.